Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Semangat ya belajarnya nih, awal bulan baru. Oke, pembelajaran sebelumnya kita tentang apa? Kalian tahu? Kemarin kita membahas tentang apa? Plantai. Ya, Plantai, Bu. plantai, benar. Coba apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran plantai? Siapa yang mau bicara? Silakan mengajukan namanya, biar ibu catat. Siva deh, Siva. Kan kita belajar plantai apa aja? Ya, Aja yang kamu. plantai itu diklasifikasikan jadi dua, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh itu tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut diklasifikasikan jadi lumut daun, lumut paku, dan lumut tanduk. Kemudian tumbuhan berpembuluh diklasifikasikan jadi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan Ya. paku itu terbagi menjadi Psilophyta, Spenophyta, Lycopodophyta, dan Pterophyta. Kalau tumbuhan berbiji diklasifikasikan jadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Oke, Siva, cukup. Terima kasih ya, Siva ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, maaf sebelumnya, Ibu mau minta tolong sama Hafiz. KM-nya ada, Hafiz? Ya, Bu. Ya, tolong untuk pimpin doa ya. Maaf sebelumnya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hafiz. Haris, maaf. Sekarang pembahasan selanjutnya kita mempelajari ekosistem. Tujuannya apa sih kita mempelajari ekosistem ini? Tujuannya kita bisa untuk mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem ya. Coba, nah kita lihat gambar ini. Apa yang kalian pikirkan? Sabana, Bu. Iya benar ya, di sini yang sabana. Di sini terlihat ya ada populasi dari hewan-hewan, populasi dari tumbuhan juga, dan yang nantinya kita akan mempelajarinya. Selanjutnya kita perhatikan dulu ya peta konsepnya. Kita akan mempelajari tentang ekosistem, komponen apa aja sih yang ada dalam ekosistem itu, interaksinya bagaimana sih, dan aliran-aliran dalam ekosistemnya ya. Oke, pengertian ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Artinya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Ilmu yang mempelajarinya yaitu ekologi. Ekologi ini berasal dari kata oikos, artinya rumah atau tempat hidup, dan lulus artinya ilmu. Dan yang mencetuskan pertama kali ekosistem yaitu Ernest Haeckel ya. Oke, komponen ekosistem. Berdasarkan sifat ekosistem tersusun atas biotik dan abiotik. Ada yang tahu biotik itu apa dan abiotik itu apa? Biotik itu yang hidup, abiotik yang tidak hidup. Ya, benar, Muhammad Hafiz. Terima kasih. Benar ya, biotik adalah lingkungan yang hidup dan abiotik lingkungan yang tidak. Nah, tidak hidup. Nah, di antara ini juga, di antara biotiknya ada nih tingkatannya dari individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Individu itu tunggal ya, sifat tunggal. Populasi apa? Ada yang tahu populasi itu apa? Kumpulan dari satu spesies yang sama. Ya, benar. Kalau komunitas, selain Muhammad Hafiz dong, coba Arum. Kumpulan dari populasi yang berada dalam waktu dan tempat yang sama. Iya, benar Arum. Coba kalau komunitas. Devi, hadir? Hadir, Bu. Oke, Devi hadir. Coba komunitas itu apa? Sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Ya, benar ya. Perbedaannya, terima kasih Devi. Ya. Jadi perbedaan populasi itu individu yang sama, kalau komunitas individu yang berbeda ya. Dan ekosistem. Ekosistem tadi ya, sekumpulan antara banyak individu yang saling berinteraksi. Lingkungan biotik dan abiotiknya. Oke, selanjutnya nih. Biotik berdasarkan fungsi suatu organisme dalam habitatnya tersusun atas produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Produsen, ada yang tahu? Produsen itu seperti apa? Tumbuhan. Ya, benar. Siapa tadi yang jawab ya? Nabila, Bu. Nabila, terima kasih. Ya, benar ya. Produsen ini seperti dari gambar di samping ya, yaitu tumbuhan. Nah,
Kenapa tumbuhan? Karena dia itu bersifat autotrof ya, bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia menguraikan dari anorganik menjadi organik melalui energi, seperti energi sinar matahari ya. Selanjutnya ada konsumen. Siapa yang berperan dalam konsumen ini? Hewan. Hewan. Ya, hewan ya. Bisa lihat di samping, konsumen ini apa? Konsumen karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadi dia dikategorikan sebagai heterotrof ya, belum bisa membuat makanan sendiri, jadi dia memakan dari si produsen tersebut. Seperti apa? Berulat, belalang, tikus ya. Yang ketiga, detritivor. Detritivor ini termasuk juga ke konsumen ya sebenarnya, tapi dia memakan serpihan-serpihan seperti cacing tanah, memakan seperti rayap gitu ya. Dan dekomposer, yaitu dekomposer ini apa? Ada yang tahu? Pengurai seperti bakteri. Ya, benar. Siapa tadi? Yang jawab? Siva Aulia, Bu. Oke, terima kasih Siva. Benar ya, dia menguraikan dari zat organik ke anorganik yang nantinya menghasilkan energi, contohnya bakteri atau jamur ya. Terdapat adaptasi makhluk hidup ya. Seperti adaptasi morfologi, ada yang tahu morfologi? Adaptasi, bagaimana tuh? Oke, adaptasi morfologi, adaptasi yang berbentuk ini ya, bentuk bagian tubuh luarnya ya, seperti kanguru nih, yang menjaga anaknya di kantungnya. Terus ada juga nih, tumbuhan Venus flytrap yang memakan, makanya dari bentuknya tuh ya, makan serangganya dengan bentuk tubuhnya yang bergerigi. Ada juga adaptasi fisiologi, fungsi tubuhnya, seperti bunglon ya, yang untuk menghindari mengelabui mangsanya, dia berubah warna seperti yang dihinggapinya. Ada juga adaptasi perilaku nih, perilaku tupai virginnya yang sering pura-pura tidur saat didekati sukar mangsanya ya. Berdasarkan sifatnya, komponen ekosistem yang kedua yaitu abiotik ya. Sini ada air, tanah, udara atau oksigen, kelembapan, suhu, cahaya matahari, dan iklim ya. Jadi di faktor abiotik ini ada faktor secara kimiawi dan fisika. Nah, yang nantinya di sini itu bisa membantu kehidupannya ya, kehidupan makhluk hidupnya dengan adanya cahaya matahari, tumbuhan dapat berfotosintesis, manusia dapat bertumbuh dengan adanya oksigen ya, si antar makhluk hidup. Yang pertama itu netral atau netralisme ya. Sini interaksi antar individu yang sejenis atau berlainan yang tidak saling mengganggu atau tidak saling memangsa. Oke, bisa kalian lihat ya, contohnya ada kambing yang memakan rumput, ayam yang memakan biji-bijian ya. Bentar, maaf. Oke, yang kedua ada predasi nih. Interaksi antara predator dengan mangsanya. Coba kalian lihat dari gambar itu contohnya ada apa ya? Suaranya putus-putus, siapa yang menjawab? Itu contohnya ada cita dengan kijang dan elang dengan kelinci. Ya, siapa namanya? Firda atau Panes? Firda. Oke, terima kasih Firda. Sama. Ya, benar ya, contohnya ada cipta dengan kijang, dia saling memangsa ya. Terus ada kelinci juga sama burung. Oh. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Sebentar. Oke, yang ketiga yaitu interaksi yang dinamakan dengan parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antara organisme yang berbeda, yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya manusia dengan nyamuk, Bu. Ya, benar. Nyamuk menghisap. Terima kasih ya, Fauzan. Nyamuk yang menghisap darah manusia ya. Dan juga ada benalu yang bersama inangnya ya, yang mengganggu pertumbuhan. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu komensalisme. Hubungan antara dua organisme yang berbeda, di mana salah satunya diuntungkan, yang salah satunya tidak apa-apa, tidak rugi juga, tidak untung juga. Ini
Ada yang tahu apa aja nih dari gambar ini? Ya, dari gambar ini bunga anggrek. Bunga anggrek dengan pohon. Ya, siapa yang jawab? Firda. Firda, terima kasih. Bunga anggrek ya biasanya hinggap di pohon-pohon yang besar, mangga ataupun yang lain. Dan ikan hiu dengan ikan remora yang hinggap di ikan hiu ya. Ikan remora ini dia tidak untung karena dia hinggap di ikan hiu. Ikan hiunya tidak untung juga dan tidak rugi juga. Oke. Selanjutnya, yang kelima ini ada interaksi amensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme. Ini perbedaan dari komensalisme ya. Dua organisme yang berbeda, salah satunya dirugikan dan satunya lagi tidak rugi dan tidak untung juga. Contohnya seperti alang-alang yang tumbuh pada tanaman padi. Alang-alang ini salah satunya dirugikan, yaitu tanaman padi. Bisa saja dia terhambat pertumbuhannya karena adanya si alang-alang tersebut. Sebabkan juga karena ada fenomena alelopati. Fenomena alelopati ini fenomena ketika suatu organisme itu menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan si tanaman tersebut. Ini ya, tanaman padi yang terhambat pertumbuhannya oleh alang-alang. Ada juga ganggang hydroxyl dan skenos yang menghasilkan antibiotik dan yang dapat mematikan bakteri. Oke, selanjutnya ya. Ada interaksi mutualisme. Mutualisme itu interaksi antar dua individu yang berbeda jenis dan saling menguntungkan nih. Contohnya ada bunga dan kupu-kupu ya, yang kupu-kupu ini menghisap nektar si bunga tersebut. Ada juga bakteri rhizobium pada jadi akar-akar tanaman kacang-kacangan. Oke, apakah sudah dipahami sampai sini pembelajaran dan interaksinya? Ya sudah Kak. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ke aliran energinya. Pertama ini ada rantai makanan. Rantai makanan yaitu jalur perpindahan atau mentransfer energi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya pada peristiwa makan dan dimakan. Ini bisa terlihat ya kalian contoh-contoh dari tanaman padi ini produsen ya, yang dimakan oleh belalang. Kemudian katak memakan belalang. Terus ular yang memakan katak, dan yang terakhir elang yang memakan ular. Oke, di sini berarti ada apa aja nih? Aktivitas siapa aja nih yang berperan? Produsen, konsumen, Produsen, konsumen 1, konsumen 2, sama konsumen 3. Iya, benar sekali ya. Terima kasih. Yang di bawah juga ya, sama ya. Adanya ini dekomposer yang ini biasanya apa sih, lalat ya atau rayap. Yang hewan sudah mati diuraikan menjadi tumbuhnya tanaman, terus dimakan oleh tikus, dimakan lagi oleh ular, dan yang terakhir dimakan oleh elang ya. Selanjutnya yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini dia lebih kompleks ya, lebih kompleks dari rantai makanan. Jadi gabungan ya, gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Bisa dibilang ini jadi 2 kali atau 3 kalinya rantai makanan. Jadi semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi kestabilan suatu ekosistem ya. Coba kalian perhatikan gambarnya ya yang di samping. Coba ada yang bisa mau menguraikan? Oke ya, kita bareng-bareng. Jadi di sini ada tumbuhan yang tumbuhan ini dimakan oleh siapa aja nih? Ada tikus ya. oleh tikus, Belalang. ular, Iya, najwa, benar. Ulat yang dimakan pohon. Nantinya dari ketiga ini si konsumen 1 dimakan lagi nih oleh konsumen 2-nya. Seperti ayam, katak, dan ular. ayam, kodok, dan ular. Yang 3-nya itu elang ya. Sama yang di gambar bawah juga sama ya. Gitu. Apakah sudah bisa dipahami antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Sudah Kak. Oke, semoga.
Mudah ya. Oke, nah sebelumnya. Di sini yang ketiga yaitu ada susunan tingkat trofik atau tingkat nutrisi atau energi yang secara berurutan menurut rantai makanan dan jaring-jaring. Jadi setelah kita lihat tadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan, di sini bisa terlihat nih piramida ekologinya. Berurutan ya dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan puncaknya ya. Atau bisa juga primer, konsumen 1, konsumen 2 itu sekunder, dan konsumen 3 itu tersier ya. Terus berdasarkan tingkatan trofiknya ada tropik 1 yaitu rumput-rumputan dan hewan ya. Tropik 2 itu ulat, angga ya, Alam ayam. dan tikus. Tropik 3-nya ayam atau katak, dan tropik 4-nya ular atau elang. Nah, oke, akhirnya cukup ya pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas lagi, kalian bisa melihat channel-channel YouTube ya tentang ekosistem pada materi kita hari ini ya. Oke, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, jika tidak coba Ibu akan bertanya nih. Komponen dalam ekosistem itu tadi ada berapa ya? Ada 2, komponen biotik dan abiotik. Ya, ada 2 tadi lah. Komponen biotik dan abiotik ya. Coba kalau komponen biotik itu apa aja? Produsen, konsumen, dan Konsumen 2, konsumen 3, dan Ya, benar ya. Siva, siapa lagi tadi yang jawab? Najwa. Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Jadi kalian mengingatnya kalau abiotik ini seperti kalau dalam film itu panggungnya ya, dalam kegiatan acara panggungnya, sarana prasarananya. Dan kalau abiotik ini pemerannya, siapa aja sih pemerannya? Dari mikroorganisme dan organisme itu sendiri ya. Kayak mengingatnya dengan itu ya, pemerannya siapa dan siapa yang menyediakan sarana prasarana. Interaksi. Coba interaksi ada apa saja tadi? netral, predasi, parasitisme, komensalisme, amensalisme, sama mutualisme. Yaudah, itu. Siapa yang menjawab? Maaf. Najwa. Oh, Najwa. Ya, terima kasih ya. Ya, tadi kita sudah belajar ya. Ada netralisme, terus juga ada komensalisme, amensalisme, mutualisme, itu simbiosis ya, hubungan. Oke, terima kasih Najwa. Terus ada lagi untuk rantai-rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu perbedaannya apa tadi? Kalau jaring-jaring makanan itu lebih kompleks daripada rantai makanan. Ya, benar ya Siva ya. Dia itu lebih kompleks atau 2-3 kalinya rantai makanan. Benar ya, apa yang kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu ekosistem adalah kesatuan antara organisme dengan lingkungan hidup yang ada di dalamnya dan terjadi interaksi di dalamnya. Nah, di dalam ekosistem komponennya terdiri menjadi 2 ya, ada lingkungan biotik dan abiotik, atau yang dikenal dengan lingkungan hidup dan tidak hidup. Dan di dalam ekosistem juga terjadi interaksi-interaksi seperti interaksi simbiosis, dualisme, komensalisme, amensalisme, predasi, netralisme, dan lain-lainnya. Dan di dalam ekosistem juga terdapat rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang melengkapi untuk kehidupan si organisme tersebut ya, seperti dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, sampai kembali lagi ke dekomposer. Nanti Ibu akan kirimkan sebagai bentuk kuis ya di Google Form, nanti tolong dikerjakan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita cukupkan pembelajaran di hari ini. Wabillahi taufiq, kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.